Puji nama Tuhan. Haleluya. Selamat pagi sidang jemaat Tuhan. Selamat beraktivitas kembali. Tapi sebelum kita memulaikan aktivitas kita, saya mengajak kita semua terlebih dahulu sama-sama mendengarkan renungan pagi kita pada saat ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama berdoa, tundukkan kepala. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami sadari Tuhan, kami ada pada pagi hari ini, kami ada pada hari ini, semua karena anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan sebelum kami memulaikan aktivitas kami pada hari ini, kami rindu untuk ditaburi firman-Mu lewat renungan pagi kami pada saat ini. Tuhan, berbicaralah lewat renungan ini. Kami yakin dan percaya lewat firman-Mu kami dikuatkan. Ada pengharapan dan ada sukacita dalam setiap firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami. Kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini renungan pagi kita terambil di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, Kolose pasal 3, ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sekali lagi, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tema kita pada saat ini adalah kasih. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita berdoa, tentunya yang kita harapkan Tuhan menjawab doa kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya pada saat ini, bagaimana kalau Tuhan yang berdoa? Siapa yang akan menjawabnya? Tentunya kita, saudara. Kalau Tuhan berdoa, Bapa, jadikanlah mereka satu. Persatuan dan kesatuan itu Tuhan Yesus sendiri mendoakannya. Bapa, jadikanlah mereka satu. Kalau Yesus berdoa, harusnya kita menjawab dengan tindakan-tindakan yang nyata, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kesatuan tidak terjadi, tidak muncul. Ada banyak perpecahan, ada banyak komunitas yang terpecah, hubungan-hubungan yang rusak dan pecah, pelayanan yang pecah, keluarga yang pecah. Hanya karena kita berjalan masing-masing menurut ego kita dan akunya kita. Musuh daripada kasih adalah aku. Ketika aku yang dikedepankan, maka percaya Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah terjadi yang namanya kesatuan. Ketika aku yang dikedepankan, maka percaya Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah terjadi kesatuan. Kalau kasih yang dikedepankan, maka percaya saudara, kesatuan itu akan terwujud. Oleh sebab itu tidak pernah ada kesatuan kalau tidak ada kasih. Ya. Tidak pernah ada kesatuan kalau cuma ego dan akunya kita yang dikedepankan. Kasih adalah tindakan yang kita kerjakan untuk kepentingan orang lain. Nah, Tuhan ingin sekali kita bersatu. Tuhan ingin sekali kita mempunyai kasih. Kadangkala pada zaman sekarang ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang memperhatikan perbedaan-perbedaan kita. Tetapi pada saat ini yang harus kita pelajari adalah bagaimana ketika kita pusatkan perhatian kita bukan kepada perbedaannya, tetapi kita memusatkan perhatian kita pada kesamaan kita. Bagaimana supaya kita berjalan dalam kasih? Saya maju satu ayat di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena
Untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Izinkan pemerintahan Kristus dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita hidup dalam kasih. Ketika Kristus yang memerintah dalam hidup kita, itulah yang akan membuat kita hidup dalam kasih. Tanpa Kristus dalam hidup kita, kasih tidak pernah mungkin bekerja. Tanpa Kristus dalam hidup kita, kasih tidak mungkin bekerja. Pertanyaannya pada saat ini, pertanyaan yang harus kita renungkan pada pagi hari ini. Adakah Kristus sedang memerintah dalam hidup kita? Atau akunya kita yang sedang memerintah dan egonya kita yang sedang memerintah dalam kehidupan kita? Itu yang menjadi pertanyaan dan harus kita renungkan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita yang memerintah, maka yang terjadi cuman egois, cuman keegoisan yang terjadi, cuman perpecahan yang terjadi, cuman kekacauan yang terjadi, dan kerusakan dan kehancuran yang akan terjadi. Kalau kasih Tuhan yang memerintah dalam kehidupan kita, kasih Kristus itu yang memerintah dalam hidup kita, kalau kita biarkan Dia berdaulat dan hidup di dalam hidup kita, percayalah, damai sejahtera Kristus yang akan terus mengalir dalam gerejanya dan persekutuan kita, di dalam komunitas kita. Ketika kasih yang kita kedepankan, maka percayalah Bapak Ibu Saudara, akan terwujud yang namanya kesatuan. Yang menjadi tugas kita pada saat ini gereja Tuhan, kita bertanggung jawab untuk hal ini. Kita biarkan Tuhan itu yang memerintah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini pastikan Kristus terus memerintah dalam hidup saya dan saudara. Ketika Kristus yang memerintah dalam kehidupan saya dan saudara, kasih dalam persatuan itu akan terwujud. Kasih sebagai pengikat kesatuan gereja yang merupakan tugas kita. Di dalam komunitas kita, di dalam keluarga kita, kita harus menerapkan yang namanya kasih. Karena Yesus Kristus sendiri telah memberikan contoh yang baik bagi kita. Amin firman Tuhan. Mari sama-sama kita merenungkan firman ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan buat setiap firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bagaimana kasih itu sebagai pengikat persatuan kami. Nyatakanlah kasih-Mu dalam setiap kami Tuhan, dan terima kasih buat firman-Mu. Pada hari ini setiap pekerjaan Tuhan lindungi, Tuhan jaga, dan Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami. Ini kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.